mitos Nyi Roro Kidul sebagaimana yang telah tersirat dalam babat Tanah Jawi sampai sekarang masih ada kemasyhuran bergema hingga terekam dalam kitab-kitab ilmiah bangsa seberang. Sudah lama mitos ini dikaji dan diteliti oleh para ahli, namun semua itu tak sanggup mengubah pandangan masyarakat Jawa akan eksistensi tokoh yang dianggap betul-betul ada. Babat Tanah Jawi karya gabungan sejarah dan dongeng memang bukan satu-satunya sumber tentang Nyi Roro Kidul. Namun dari karya tanpa nama inilah kisah Ratu Gedemit Laut Selatan muncul menjadi bagian dari cerita rakyat Indonesia, bukan Jawa saja. Nyi Roro Kidul demikian ejaan sebenarnya dari tulisan Serai Babat Tanah Jawi, tapi entah kenapa beredar dan terkenal dengan nama yang salah baca, Kanjeng Ratu Kidul. Bahkan ada perbedaan persepsi yang meluas dan diyakininya bahwa antara Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul itu berbeda. Artinya Roro Kidul itu patih, sedangkan Kanjeng Ratu Kidul itu ratunya. Namun babat Tanah Jawi tak menyebutkan itu. Kisah goib rakyat jelata ini pun lantas berkembang menjadi kisah sakral yang menuntut pertanggungjawaban religi yang sifatnya abadi. Karena sesuai perjanjian, Nyi Roro Kidul akan selalu berhubungan dengan seluruh raja Jawa keturunan Panembahan Senopati hingga kini. Maka selama kerajaan Mataram ada, tokoh penguasa Dedemit Pulau Jawa ini akan tetap disembah untuk dimintai berkah. Jadi ratu makhluk halus yang mendirikan Hulu Roma ini sesungguhnya tidak memiliki watak jahat, bahkan sebaliknya berhati mulia, karena dipercaya menjaga ketentraman keraton dan rakyat Mataram hingga sekarang. Memang tak salah kalau cerita besar ini kemudian disebarluaskan lewat media bacaan bergambar yang komiknya laku keras di sekitar tahun 60-an. Justru komik inilah yang menarik, mengingat penyajian katanya singkat dan padat, sementara gambarnya sanggup menghanyutkan daya fantasi pembaca untuk membayangkan kecantikan rupa Nyai Roro Kidul serta kebrutalan jin, setan laknat penjaga laut selatan. Layar perak film nasional pun tak pernah sepi dari cerita-cerita berbau mistis tentang Nyi Roro Kidul dengan serentet judul yang seram. Yang jelas Ratu Sakti yang rupawan ini sudah menjadi salah satu isi khazanah kisah klasik di Indonesia. Bahkan nampak semakin sakral karena seringnya diperingati dalam bentuk upacara labuhan atau terpentaskan dalam teater tertutup berbentuk seni tari budaya Katawang dan budaya Semang. Wajar kalau kemudian mitos Nyi Roro Kidul melebihi kisah babat Tanah Jawi dan kebesaran kerajaan Mataram sendiri. Lihat saja, setahun sekali Keraton Yogyakarta pasti melakukan upacara tradisi labuhan di Parangkusuma. Labuhan adalah persembahan sesaji yang ditunjukkan kepada Kanjeng Ratu Kidul. Tradisi ini dilakukan bukan sekedar gengsi keraton atau untuk kepentingan wisatawan, melainkan demi keselamatan raja keraton dan juga kerajaan keraton dan seluruh rakyatnya. Ambil contoh Sri Pakubuwono dan Keraton Solo di penghujung tahun 1985 melakukan labuhan guna keselamatan rakyat dan keraton. Setelah mengalami musibah kebakaran untuk menciptakan keserasian hubungan dengan Ratu Laut Selatan, Kasunanan Surakarta membangun panggung Sangga Buana sebagai tempat pertemuan mereka berdua. Sedangkan Kesultanan Yogyakarta memilih Sumur Gumuling
terowongan bawah tanah di Taman Sari Kraton Yogyakarta yang konon tembus sampai Laut Selatan sebagai tempat hubungan mistis antara Sunan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Tapi hubungan cinta antara raja dan ratu ini oleh sejarawan Prof. Dr. Edi Setiawati diartikan sebagai hubungan yang bersifat adi kodrati, bukan berhubungan duniawi. Karena itu, semua menyinggung hubungan itu, sejarawan IKIP Sanawata Dharma Yogya menyatakan hubungan suami istri Raja Jawa dan Ratu Kidul itu hanya berlaku sebelum perjanjian Giyanti 1755. Sesudah Mataram pecah terbagi dua, masing-masing Raja Yogya dan Surakarta sama-sama menganggap Kanjeng Ratu Kidul sebagai eyang, bukan seorang istri. Itulah tadi tentang cerita mitosnya Nyi Roro Kidul. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Selaku membuat konten video, pamit untuk undur diri.